Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga sehat-sehat semua, lancar-lancar puasanya di hari ketiga Ramadan 1441 Hijriah ini. Kita kembali bertemu di serial kita Jejak Rasul, serial yang coba kita tajak untuk ikhtiar kita mengenali Rasulullah SAW, dan kalau dapat tentu saja ingin meneladani kehidupan beliau, karena beliaulah memang contoh utama kita, teladan yang paripurna dalam kehidupan umat manusia Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini kita masih belum sampai nih kepada periode kelahiran Nabi. Kita masih bicara tentang suasana yang melatari dunia sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Kita ingin bicara situasi global pada saat itu. Meskipun ya tentu interkoneksitas antar daerah tidak sebagus sekarang, tapi ada kondisi-kondisi umum di dunia yang terjadi, dan kita akan lihat juga sisi-sisi sosial politik ekonomi mungkin di beberapa negeri-negeri penting sebelum Rasulullah diutus ke dunia. Nah, saya ingin mulai dari kondisi umum dunia. Ada seorang peneliti, sejarawan yang juga arkeolog di Harvard, namanya Michael McCormick. Dia katakan bahwa abad ke-6 itu, khususnya tahun 536 Masehi, merupakan periode terburuk dalam catatan sejarah umat manusia. Artinya periode ini berat sekali. Kenapa? Karena ada bencana pada saat itu, bencana alam. Ada kabut yang misterius itu menutupi Eropa, menutupi daerah Timur Tengah, dan juga sebagian Asia. Sampai itu situasinya gelap siang malam karena kabut itu. Kurang lebih dalam sejarah dikatakan 18 bulan. Nah, karena kabut yang menutupi daerah yang sangat luas ini, suhu udara di dunia pada saat itu, iklim itu menunjukkan penurunan suhu sampai ke 2,5 derajat Celcius, dan itu katanya merupakan suhu terdingin dalam 2 milenium terakhir diukur dari zaman itu. Di Cina bahkan katanya ada salju yang turun di musim panas, jadi cuaca itu jadi ngawur gitu, tidak pakem-pakem, musim itu jadi gak berlaku. Akibatnya apa? Akibatnya ya kepada manusia ada gagal panen. Kalau sudah gagal panen ya pasti kelaparan. Di Irlandia itu ada kegagalan penyediaan pangan yang dicatat sejarah tahun 536 sampai 539 Masehi. Nah, nggak cukup sampai di situ. Pada saat itu terjadi juga itu wabah pes di Konstantin sampai ke wilayah-wilayah Mesir dan Afrika Utara. Nah, wabah ini kemudian dikasih nama sesuai nama penguasa waktu itu, wabah Justinian. Dia membuat jutaan orang meninggal. Bahkan katanya kerajaan Romawi bagian timur itu penduduknya terhapus, wafat itu jumlahnya sampai setengah atau sepertiga. Nah, jadi memang itu saat-saat yang berat. Nah, kita lihat kondisi negeri-negeri yang berpengaruh. Kita mulai dari Eropa mungkin ya. Eropa ini kalau kita lihat pembagian sejarahnya, ada Eropa zaman klasik, ada era modern. Nah, di tengah-tengahnya itu kita sebut sebagai era pertengahan. Nah, abad ke-6 Hijriah itu adalah awal-awal era pertengahan Eropa, era-era zaman pertengahan. Kalau masa klasik itu yang kita ketahui ya, kejayaan Yunani kuno, ada Alexander the Great di situ. Nah, kemudian kan ini bermetamorfosis kekuasaan ini sampai Roma kemudian muncul sebagai negara kota tahun 753 sebelum Masehi, kemudian berubah jadi Republik Romawi di era klasik itu tahun 509 sebelum Masehi. Lalu kemudian terus-menerus akhirnya jadi kekaisaran. Ya, kita lihat ya bahwa pergeseran politik itu selalu ada. Sistem tidak pernah abadi. Jadi yang dulunya negara kota polis begitu, lalu kemudian jadi republik, dan
kemudian jadi kekaisaran malah. Nah, kekaisaran Romawi ini kemudian pada masa Diocletianus dia bagi dua, ada kekaisaran Romawi Barat, itu Eropa Barat sekarang, dan kekaisaran Romawi Timur. Romawi Timur itu wilayah yang kita sebut juga sebagai Bizantium. Nah, Bizantium ini wilayahnya kira-kira adalah daerah Yunani, Balkan, kemudian Asia Kecil, Suriah, Palestina, wilayah Syam itu, kemudian Mesir dan Afrika Utara. Dia beribu kota di Konstantinopel. Nah, Eropa gimana dong? Kekaisaran Romawi Barat bagaimana? Kekaisaran Romawi Barat ini runtuh tahun 476 Masehi. Nah, runtuh tahun 476 Masehi. Pada saat itu ada pemberontakan ya yang banyak sekali. Kemudian kekaisaran ini makin lama makin lemah. Lalu kemudian runtuhlah kekaisaran Romawi Barat, dan di sana kemudian kontrol diambil alih oleh gereja. Secara tangkas begitu gereja bisa mengambil alih kontrol. Karena apa? Karena pada saat itu gereja disusun berbasis kepada tingkatan-tingkatan kekuasaan juga. Nah, kalau di kita mungkin itu daerah teritorial ya, seperti militer. Kalau militer di Indonesia itu kan setingkat wali kota ada militernya sendiri, Kodim gitu. Kalau setingkat provinsi ada komando resor militer. Nah, gereja itu kira-kira sama seperti itu. Di tiap tingkatan pemerintahan dia mendampingi. Jadi sehingga ketika kekuasaan politik habis, gereja itu bisa take over. Nah, kita lihat nanti juga motif-motif kebangkitan di Eropa dan kemudian juga pergolakan serta perjuangan politik di Eropa itu banyak di leading dan disupport oleh kekuatan gereja juga. Nah, cuma efek dari keruntuhan ini ya besar sekali ya. Keruntuhan Romawi Barat ini membuat situasi kacau balau. Tidak ada kekuasaan yang punya otoritas yang kuat, lalu berganti-gantilah orang di situ untuk berkuasa. Ada raja dan dinasti itu berkuasa, tapi sebentar-sebentar ya. Ada dari dinasti Meroving, dari Francia, Capet, dari Otto dan Hohenstaufen. Nah, jadi dia tidak jadi sebuah imperium yang kuat lagi, begitu ya. Bangsa itu bisa runtuh, kekuatan besar itu bisa runtuh. Allah katakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Nah, lalu bagaimana sistem kehidupan orang Eropa pada saat itu? Ya, masyarakat hidup dengan sistem feodal. Pusat kehidupannya ya bertani. Ya, ada lord tuan tanah, ada orang bebas, ada ksatria yang mengabdi pada bangsawan, ada juga para peasant, ada petani-petani yang hidupnya itu bergantung kepada bangsawan. Dia ini bukan farmer, tapi kita katakan bukan petani ya, tapi penggarap pertanian gitu. Kalau petani kan punya lahan, ini kalau mereka ini nggak punya lahan, mereka itu hanya menggarap lahan orang, buruh tani gitu. Nah, masyarakat di Eropa zaman pertengahan ini tidak ada kena pemerintah pusat. Mereka tanggung jawabnya kepada bangsawan-bangsawan dan tuan-tuan tanah itu. Dan akhirnya kehidupan mereka itu ya lokal. Banyak lokal, kehidupan-kehidupan lokal yang terpecah-pecah. Katanya sampai abad ke-10 Masehi, kota-kota yang benar-benar hidup di seluruh Eropa itu nggak sampai selusin. Nah, dan kota yang penduduknya melebihi 20.000 jiwa itu nggak banyak. Jadi ini memang satu masa yang berat bagi Eropa. Makanya abad pertengahan ini merupakan sejarah kelam bagi Eropa. Baru nanti di abad ke-11 itu perkembangan perdagangan mulai ada. Jadi mulailah tumbuh kota-kota besar itu. Ada Paris di Perancis, ada Hamburg di Jerman, dan juga Cologne, tempat asalnya minyak kolon itu. Ada Venesia, ada Genoa, ada Pisa di Italia dan lain-lainnya. Nah, jadi begitulah kira-kira keadaan Eropa. Gambaran kehidupan masyarakatnya sendiri itu disebutkan oleh Frank Tilly misalnya dalam History of Philosophy.
mereka itu tubuhnya penuh perbuatan kotor, kepalanya penuh prasangka, banyak hal-hal yang sifatnya tahayul, hal-hal yang sifatnya informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan berkembang di tengah-tengah manusia. Bahkan saking terbelakangnya Eropa pada saat itu, mereka itu selalu mendiskreditkan perempuan itu. Jadi ada perbincangan, perempuan itu hewan apa manusia? Perempuan ini punya roh apa enggak? Perempuan ini punya hak dalam kehidupan apa enggak? Perempuan ini jangan-jangan separuhnya iblis gitu. Nah, jadi ini disebut misogyny, kebencian kepada perempuan dan penindasan sekaligus kepada perempuan. Enggak heran nanti di daerah-daerah sana muncul gerakan feminisme sebagai upaya melawan paham-paham seperti ini. Jadi ada sebab maka ada akibat. Jadi kalau orang Indonesia atau orang Islam terutama malah terjerumus ke dalam feminisme, rasanya sebabnya itu nggak ada begitu, karena begitu mulianya Islam menempatkan perempuan. Nah, banyak penindasan, banyak pemberontakan, banyak ketidakteraturan, kemudian kebersihan itu sangat susah ya. Kebiasaan mereka dalam hidup tuh jauh dari air, sehingga katanya mandi pun jarang. Kemudian buta huruf. Nah, Gustav Le Bon mengatakan bahwa dulu orang-orang jalanan, kalau bahasa kasarnya kita itu gembel, yang ada di jalan-jalan Andalusia itu bisa baca tulis, bahkan bisa nulis syair. Sementara raja-raja di Prancis pada saat itu nggak bisa nulis namanya sendiri. Nah, itu kira-kira kondisi Eropa. Nah, lalu Romawi Timur bagaimana? Yang kita sebut sebagai Bizantium. Romawi Timur itu juga kacau. Pemerintahannya itu menerapkan pajak kepada masyarakat berlipat ganda, sehingga penduduk itu merasa berat sekali. Orang asing didahulukan daripada penduduk lokal. Mungkin kalau ada yang merasa zaman sekarang itu mirip-mirip, nah itu makanya dikatakan sejarah itu berulang ya. Nah, tapi mudah-mudahan kita tidak terjerumus kepada situasi yang sampai sekacau itu. Ada peristiwa-peristiwa yang memakan korban pemberontakan misalnya, di samping tadi wabah yang sudah kita katakan tadi, dan juga pada sisi yang lain kemewahan justru dipertontonkan. Jadi pada sisi keadaan yang sangat sulit, sebagian orang justru mempertontonkan kemewahan dan sikap hidup hedonis yang berlebihan. Orang tuh suka belanja, kemudian berhias dengan berlebihan. Bahkan hiburan itu sangat jadi sentral bagi kehidupan, dan untuk mengupayakan hiburan ini sampai hal-hal yang tidak masuk akal. Bayangkan situasi sulit tapi mereka bisa gak bangun gedung pertunjukan yang isinya bisa muat 80.000 orang. Bahkan sampai masa kita sekarang saja, satu tempat yang bisa menampung penonton sejumlah 80.000 itu juga termasuk raksasa zaman itu loh. Nah, di situ orang menyaksikan perkelahian ya, gladiator lah begitu ya, orang lawan orang sampai mati, orang lawan binatang buas sampai mati. Lalu mereka tertawa, kemudian mabok, kemudian dengan menggunakan semua pakaian yang mewah-mewah. Tapi di sisi lain orang sangat sulit. Nah, ini ekonomi itu bisa mati kalau dia mengalir ke kanal-kanal yang tidak membangun kegiatan ekonomi real di masyarakat. Hiburan itu nggak membangun ekonomi real. Satu bangsa yang sibuk dengan hiburan itu uangnya akan mengalir ke tangan artis. Para artisnya kemudian membelanjakan uang juga kepada kebutuhan-kebutuhan tersier yang tidak membangun ekonomi secara kokoh. Maka fondasi ekonomi akan dangkal, kemudian akan terjadi krisis. Jadi jangan kira kecanduan kita kepada hiburan itu tidak berpengaruh kepada kehidupan kita. Sangat berpengaruh. Sekarang berapa banyak konten hiburan itu yang menyedot uang sangat banyak, lalu oleh si kreatornya itu dibelanjakan ke tempat-tempat yang tidak begitu bermanfaat. Jadi ketidakmanfaatan itu berkelanjutan. Makanya kita harus mengingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ni'mal mal salih fi yadi rajulis salih. Sebaik-baik harta itu sebenarnya ada pada tangan orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang baik. Kenapa? Karena orang yang baik akan membelanjakan hartanya secara bijak dan baik, sehingga stabil ekonomi di dunia ini.
kita ini hidup dalam linkage, dalam koneksi satu dengan yang lain. Apa yang kita perbuat berpengaruh kepada orang lain. Apalagi kalau kita punya kuasa, punya sumber daya yang banyak, satu hal yang kita buat akan berpengaruh kepada banyak orang. Maka kita mesti bijak. Nah, perbudakan juga tuh ada. Perbudakan utamanya di daerah Mesir dan Suriah. Mereka itu menindas di sana. Jadi ada disparitas ekonomi, ada kesenjangan sosial, ada penindasan, ada pemberontakan, ada kekacauan. Itulah gambaran dari Imperium Bizantium pada saat itu. Nah, kita geser lagi ke lawannya dari Bizantium, saingannya, superpower dunia pada saat itu, yakni Imperium Sasanid di Iran, orang Persia. Mereka hidup ini berbasis kepada ajaran Zoroasterisme. Nah, agama yang dibawa oleh Zarathustra atau Zoroaster itu pada abad ke-7 sebelum Masehi, yang isinya itu adalah peperangan antara cahaya dan kegelapan. Kemarin sudah kita singgung sedikit, dia punya Tuhan dua dan Tuhannya bertempur satu dengan yang lain. Tuhan yang pertama namanya adalah Ahura Mazda atau Yazdan, sedangkan saingannya, lawannya, rivalnya adalah Ahriman, Tuhan kegelapan. Jadi Tuhan api atau Tuhan cahaya melawan Tuhan kegelapan. Nah, dualisme mental ini berpengaruh kepada sistem kepemimpinan juga. Awal abad ketiga Masehi ada Mani. Dia datang memperbarui agama itu. Nah, dia digantikan oleh Syahbur pada saat itu. Nah, Mani ini menyerukan apa? Hidup membujang. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari kerusakan, kejahatan dari alam dunia ini. Nah, kita nggak boleh mencampur antara cahaya dengan kegelapan. Maka dia haramkan pernikahan itu, dianggap satu pernikahan itu adalah upaya percepatan bagi kerusakan. Nah, jadi kalau kita ingin menciptakan situasi yang bebas dari kezaliman, itu mata rantai keturunan manusia itu harus diputus. Mirip-mirip Thanos orang ini. Kemudian ada lagi ajaran Mazdak. Mazdak itu awal abad ke-5 Masehi dia muncul. Idenya lain lagi tuh. Dia mengatakan boleh menguasai sumber daya di muka bumi ini dan properti, termasuk juga perempuan, dan manusia itu bersekutu di dalam itu seperti komunisme. Jadi harta milik bersama. Wanita bahkan ditempatkan pada tempat yang rendah sekali, itu milik bersama. Jadi orang bisa saling rebutan saja kepada sumber daya dan kepada perempuan. Maka terjadilah pelanggaran kehormatan yang sangat brutal ya. Hawa nafsu itu ditumpahkan demikian rupa, dan banyak perbuatan-perbuatan jahat, persaingan-persaingan dari level yang paling kecil sampai yang paling besar, dari level orang mulai bersaing untuk bisa makan sampai kepada persaingan kekuasaan politik. Nah, kata Arthur Christensen, hasilnya apa? Terjadilah pemberontakan kaum petani pada saat itu. Nah, jadi ada pemberontakan kaum petani. Orang kalau ditekan terus ya lama-lama nggak tahan juga. Nah, kata Rasulullah SAW, kefakiran itu dekat kepada kekufuran. Ya, kenapa? Karena kalau perut lapar, logik nggak bisa jalan. Logika tanpa logistik itu bisa rusak katanya kan. Nah, ketika perut lapar, orang cenderung memberontak. Maka pemberontakan kaum petani terjadi, perampok datang ke rumah orang kaya, semua benda-benda diambil, perempuan-perempuan ditangkap, tanah-tanah dikuasai. Kemudian ya karena petani pemberontak, sawah kosong, dan harta-harta yang diambil oleh orang baru itu nggak bisa pemilik barunya nggak mengerti cara memanfaatkannya bagaimana, sehingga ekonomi lagi mandek. Nah, di Iran periode itu selalu saja orang suka dengan hal-hal yang radikal, ajaran-ajaran yang keras. Tadi itu kan semuanya radikal tuh, ajarannya ekstrim-ekstrim. Jadi
terombang-ambing di dalam beberapa ajaran tuh, abikurisme, hedonisme di satu waktu, tapi dia juga beribadahnya tentu pura-pura, karena ibadah yang benar itu tentu mensucikan jiwa, tapi ibadahnya ini ibadah yang simbolik ya, ibadah yang simbolik yang tidak meninggalkan asar, tidak meninggalkan jejak dalam kehidupannya. Ada pemusnahan anak keturunan, tapi ada juga komunisme radikal, itu paham Masdak tadi. Dan di satu sisi ada anarkisme yang mutlak. Jadi ada hedonisme, ada anarkisme juga, dan ada komunisme juga. Ini situasi kacau balau ini, tidak jelas. Nah, ketika dinasti Sasan atau Sassanid Empire berkuasa di abad ke-6, maka rakyat itu dijaga oleh raja-raja yang memerintah secara turun-temurun, tapi mereka menganggap diri mereka itu adalah kelas yang beda dari rakyat jelata. Mereka ini superhuman, mereka bukan orang biasa, dan mereka ini adalah keturunan dewa gitu. Oleh sebab itu mereka menguasai secara mutlak hak milik. Nah, dikumpulin uang-uang, nah, artinya apa? Jadi setelah masa kekacauan tadi ada penguasa. Oke, kekacauan reda, tapi penguasanya sangat-sangat totaliter gitu. Nah, akhirnya kita melihat bahwa kehidupan para bangsawan atau elit-elit kerajaan ini demikian mewah sampai kita kira ini jangan-jangan ini hayalan, ini saking mewahnya mereka hidup. Tapi itu nyata. Kalau kita lihat peninggalan-peninggalan dan artefak-artefak Iran kuno, itu kemewahan yang luar biasa. Semua bersalut emas. Lihat saja karpet Iran. Karpet Turki katanya bagus, tapi karpet Iran dong, coba lihat detail-detailnya. Maka kita lihat dari kota Taisafun itu ada istana Kisronya luar biasa, bejananya, Bisatur Rabi'nya, mahkota Kisra, hal-hal partikular tentang kerajaan mereka itu betul-betul dikerjakan secara detail, dengan detail-detail yang mengagumkan begitu. Dan juga banyak sekali stafnya untuk kerajaan itu. Mereka punya pelayan, punya pengawal, punya istri, punya selir yang banyak, punya budak-budak, ada juru masak, bahkan ada pegawai-pegawai yang khusus ngurusin burung, yang ngurus hewan-hewan buas. Mereka gemar melihara hewan buas ya. Ada yang memelihara alat berburu. Dan kemudian juga muncul legenda-legenda di saat itu yang ini seperti negeri mimpi nih. Sementara rakyat tertindas. Ya, rakyat ya harus kerja keras, susah, malang, payah, marah nggak bisa. Beban makin banyak, pungutan pajak, dan ada juga yang mereka itu akhirnya putus asa masuk biara itu supaya apa? Supaya terhindar dari pajak dan wajib militer. Ya udah jadi agamawan sajalah, jadi rahib saja. Akhirnya mereka ini betul-betul dalam keadaan yang paling nadir dalam kehidupannya gitu. Sementara rajanya ya segitu tadi yang kita sampaikan, mewah sekali. Orang yang baik itu adalah orang yang tidak menyusahkan banyak orang dalam hidupnya. Nabi kita yang mulia adalah orang yang paling pantas dilayani di muka bumi ini. Nabi, utusan Allah, orang yang paling disayang oleh Tuhan, ciptaan terbaik sepanjang masa. Tapi apa yang dia lakukan? Kalau bajunya robek, dia jahit sendiri. Nah, mengerjakan pekerjaan kita sendiri, mengurusi urusan-urusan kita sendiri itu adalah kemuliaan. Jangan dibalik-balik, semakin banyak ngerepotin orang semakin mulia. Banyak pegawai begitu yang ngurusin diri kita, tukang ambil sendalnya beda, tukang itunya beda. Nah, itu pola hidup ya seperti Raja Iran tuh gitu. Nah, saya ingin kasih contoh. Ketika Yazdajar, Raja Iran yang terakhir, itu terusir dari istananya karena daerahnya sudah ditaklukkan oleh kekuatan Islam. Ibu kota kerajaannya di Madain sudah ditaklukkan, lalu dia pergi. Dia pergi itu sebagai orang terusir kan. Cuma yang dia bawa apa? Itu ada 1.000 orang chef, juru masak perempuan. Ada 1.000 penyanyi. Ada 1.000 orang yang biasa ngurusin harimau. Ada 1.000 tukang urus burung elang. Kemudian ada lagi pelayan-pelayan yang lain tuh. Padahal itu dia dalam kondisi apa? Kondisi kalah dan terusir. Dan dia pada saat itu menderita satu pukulan mental
Dia menganggap sedikit sekali orang yang bisa ikut dengan dia, sedikit sekali orang yang bisa melayani dia, pembantu-pembantunya. Betapa dia sudah dalam keadaan sangat terhina dan miskin dengan harta, dan itu pengikut sebanyak itu. Ini kita bisa lihat nih dalam kitab misalnya Iran fi Ahdi Sasaniyin itu diceritakan. Jadi dia dengan kekayaan dan pengikut yang sekian banyak saja itu merasa hina. Nah, kita jangankan 1000, punya pegawai 3 aja udah merasa hebat. Nah, itulah beda standar kepuasan. Manusia ini, kata Rasulullah, tidak akan pernah bisa puas. Kalau ada harta 2 lembah emas begitu, dia pasti inginkan yang ketiga. Gak tahu buat apa lagi. Jangankan 7 turunan, mungkin 17 keturunan juga tidak habis hartanya, tapi orang masih pengen nambah. Itulah keserakahan manusia. Nah, mana lagi negeri yang cukup besar pada saat itu? Ya India dong. India itu di zaman kuno kan sudah menonjol, ilmu matematika muncul di situ, ilmu falak, kedokteran, sampai falsafah juga muncul. Nah, tapi abad ke-6 itu juga adalah abad terbawah kondisinya India secara agama, secara moral, secara sosial. Pada saat itu dicatat oleh para sejarawan banyak sekali pengumbaran hawa nafsu, bahkan sampai di tempat-tempat ibadah gitu. Nah, agama itu diselewengkan statusnya dari bentuk penyucian jadi ritual-ritual yang sebagiannya itu menindas justru. Lagi-lagi perempuan jadi korban. Coba kita bayangkan, zaman itu orang judi bisa mempertaruhkan istrinya. Dan kalau istrinya sudah ditinggal suaminya mati, dia itu seperti seorang yang nggak boleh kawin lagi, tidak punya kehormatan lagi. Makanya itu ada tradisi yang dikenal sebagai tradisi sati, yaitu janda yang ditinggal mati suaminya itu akan membakar diri. Nah, ini terutama pada golongan-golongan aristokratnya, itu untuk melepas kesialan hidup katanya. Ini tradisi ini berlangsung lama ya, dan baru berakhir itu ketika era penjajahan Inggris. Nah, di India unik lagi tuh, ada pembedaan manusia berbasis kasta. Nah, kelas sosialnya dibagi secara rigid dan ada embel-embel keagamaan di situ. Jadi ini adalah kelas sosial mengikat secara politik dan keagamaan. Nah, jadi undang-undang umum bahwa ada kelompok yang namanya Brahmana, mereka ini kasta paling tinggi, isinya dukun-dukun, tokoh agama, pendeta-pendeta. Mereka dianggap adalah titisan Brahma begitu, atau orang-orang suci. Di bawahnya ada orang-orang militer yang disebut sebagai kasta Satria. Di bawahnya lagi ada para petani, para pedagang, para orang-orang biasa, kelas menengah begitu, yang disebut sebagai kasta Waisya. Dan paling bawah itu ada pelayan yang namanya kasta Sudra. Ada lagi tuh di luar itu yang namanya Dalit, orang paria, orang yang tidak punya kasta, bahkan tidak punya tempat. Untuk menjadi kasta terendah juga nggak bisa. Mereka ini susah dapat jodoh, susah dapat pekerjaan. Bahkan orang-orang yang berada di kasta, bahkan kasta Sudra sekalipun, nggak boleh menyentuh mereka karena mereka itu dianggap terlalu hina. Coba bayangkan bagaimana memisahkan atau mengklasifikasi manusia dengan basis seperti ini. Nah, agama Islam mengajarkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara engkau adalah yang paling takwa, paling dekat dengan Tuhan, paling cinta dengan kebaikan, paling jauh dengan kejahatan. Itu orang yang mulia. Jadi standarnya itu saja, bukan harta benda, bukan keturunan, dan bukan yang lain-lain. Meskipun tentu secara sosial, ya tentu ada posisi-posisi tertentu yang mesti kita hormati. Kata Rasulullah, anzilun nas manazilahum. Kamu tempatkan dong manusia itu sesuai dengan posisi-posisinya, supaya tidak ada kehormatan yang dilanggar, tidak ada hati yang sakit, tidak ada konflik-konflik gitu. Tapi ini pembedaan sosialnya itu
sangat jelas dan sangat rigid. Orang tidak bisa pindah kasta. Nah, Brahmana itu orang laki-laki suci yang sudah diampuni dosanya. Sekalipun dia berbuat salah, bikin orang mati juga dia tidak ada masalah. Dia bebas pajak, tidak bisa dihukum, tidak bisa dibunuh dalam keadaan apapun juga. Nah, kalau orang Sudra itu memiliki harta aja nggak boleh, menyimpan harta nggak boleh, tidak boleh duduk sejajar dengan kasta yang lain, tidak boleh menyentuhkan tangan kepada Brahmin, tidak boleh belajar kitab suci. Nah, akibatnya itu juga konflik sosial pasti terjadi, banyak pertentangan, banyak malpraktek administrasi, banyak persoalan keamanan, banyak pembantaian, banyak pengabaian kepada rakyat kecil. Dan India itu pada saat itu jumud, terasing dari dunia luar. Ada fanatisme golongan, fanatisme keturunan. Maka penduduk India itu menurut Vidyadhar Mahajan, dia menulis satu buku Muslim Rule in India. Beliau mengatakan sebelum Islam masuk India nantinya, penduduk India itu memutuskan hubungan dari dunia luar. Dia kumpul-kumpulnya sama keluarga dekat saja, tidak memiliki pengalaman, tidak punya pengetahuan tentang tempat-tempat di dunia, dan mereka pada saat itu jatuh ke lembah terbodohnya. Nah, sastra tidak lagi punya roh, kemudian arsitektur, seni lukis, seni-seni keindahan lainnya juga merosot. Masyarakatnya jadi masyarakat yang dikatakan diam, masyarakat beku, masyarakat yang seperti masyarakat yang died society, begitu, masyarakat yang sudah mati, masyarakat yang tidak bisa berkembang lagi. Nah, itu situasi India pada era sebelum Rasulullah lahir. Nah, Rasulullah lahir di mana? Di Jazirah Arab. Jazirah Arab ini satu negeri yang isolated dari itu semua, tidak betul-betul terisolasi dalam pengertian tidak bisa diakses, tapi orang tidak begitu tertarik datang ke tanah Arab. Kenapa? Nah, insya Allah akan kita bincangkan besok tentang tanah Arab dan tentang asal usul orang Arab. Nah, mudah-mudahan kita ada umur untuk melanjutkan kajian ini, dan kita akhiri dulu sampai di sini. Kita sudah ketahui bahwa begitu kacaunya dunia pra kelahiran Rasulullah SAW, lalu pada situasi terendah itu, pada nadir peradaban itu, Allah memutuskan untuk menghadirkan Nabi akhir zaman, nur bagi semesta, cahaya bagi peradaban, inspirasi bagi semua kehidupan manusia, manusia terbaik sepanjang masa yang membawa ajaran yang akan memakmurkan dunia sampai akhir zaman, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.